Persidangan terhadap 4 orang terdakwa pelindung judi online di Kementerian Informatika Komdigi saat ini, Kominfo masih saat Budi Aris Setiadi menjabat. 4 orang terdakwa ini telah didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan dan memberikan perlindungan terhadap website judi-judi online dengan imbalan yang luar biasa menggiurkan. Dari ribuan yang mereka lindungi dalam dakwaan tersebut, 1 bulan bisa menghasilkan 48 miliar rupiah lebih. Dan dari pembagian, ternyata nama Budi Ari disebut dalam dakwaan mendapat bagian 50% dari bagian-bagian pihak yang lain. Ada yang menerima 20%, ada yang menerima 30%, dan ada yang menerima 50% PM. Kode untuk Budi Aris Setiadi. PM adalah kode sebagai penerima, yang dimaksud adalah Budi Aris Setiadi. Nah, disinilah kita cukup kaget ketika membaca dakwaan bahwa ternyata saudara Budi Aris Setiadi dalam dakwaan jelas-jelas disebut punya peran, punya posisi, dan menerima bagian. Bagiannya nggak tanggung-tanggung, setengah, 50% dari hasil yang didapat melindungi judi online. Pertanyaannya yang sangat menggelitik bagi saya dan membuat saya sedikit geram, mengapa saudara Budi Aris Setiadi yang saat ini menjadi Menteri Koperasi tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum? Mengapa saudara Budi Aris Setiadi masih bisa menjabat sebagai menteri di kabinet Prabowo Subianto? Siapa kekuatan yang menempatkan Budi Ari di kementeriannya Prabowo? Dugaan semua pihak, termasuk dugaan saya, adalah Jokowi yang memang mendapat coupling sebagai bargaining politik, sebagai kompensasi politik dukungannya terhadap Prabowo pada Pilpres 2024 yang lalu. Jokowi mendapat banyak jatah, lebih banyak daripada jatah terhadap partai-partai politik yang menjadi teman koalisi Prabowo Subianto. Jatah menteri yang didapat oleh Jokowi sangat banyak. Mulai dari wakil presiden sampai ada sekitar 9 kali ya menteri. Jatahnya jauh lebih banyak. Dan ini adalah kompensasi jabatan atas kompromi politik Jokowi dengan Prabowo. Nah, dugaan saya Budi Ari adalah titipan dari Jokowi. Dan ternyata Budi Ari sebagai pelindung yang masuk di dalam dakwaan menerima jasa dari hasil perlindungan judi-judi online tersebut sekitar 50%. Kalau 1 bulan menghasilkan 48 miliar, artinya bisa diduga bahwa Budi Ari menerima 24 miliar lebih per bulan. Wow, duit yang banyak sekali. Tapi mengapa sampai saat ini Budi Aris Setiadi tidak dijadikan sebagai tersangka? Seharusnya kalau melihat fakta-fakta pada dakwaan tersebut dan kesaksian keterangan para saksi, seharusnya Budi Ari sudah tidak bisa lolos dari dugaan perlindungan judi online ini. Bahkan bisa disebut Budi Ari adalah aktor intelektualnya yang memerintah, yang memainkan peran ini, mengatur siapa yang melindungi dan orang-orangnya, dan dia menerima jatah lebih banyak, setengahnya. Kita ini serius atau tidak mau memberantas korupsi? Ini adalah sesuatu yang sangat gamblang, terbuka di depan mata kita semua. Dalam dakwaan jaksa disebut Budi Ari mendapat jatah 50% dari uang perlindungan judi online. Tapi konyolnya Budi Ari sampai hari ini malah menjabat sebagai menteri, diangkat lagi di kabinet Prabowo, dan tidak ada yang bisa mengeksekusinya. Mungkinkah nanti setelah persidangan sama seperti kasus-kasus yang lain, seseorang disebut di dalam persidangan terlibat tetapi penegak hukum tidak melanjutkan prosesnya? Wow, ternyata kita selama ini teriak-teriak soal judi online, penderitaan rakyat. Ternyata justru pemerintah yang melindunginya, kementerian yang melindunginya. Bagaimana dengan Menteri Komdigi yang sekarang? Kita melihat gerakan dari Komdigi ini malah tidak jelas. Jangan-jangan mereka juga sudah menjadi sama dengan Budi Ari. Jangan-jangan mereka sekarang melakukan hal yang sama dilakukan Budi Ari. Kita tidak tahu. Karena kita melihat bahwa Menteri Komdigi yang sekarang ini malah sibuk ngurusin jasa kurir, bukan mengurusi perlindungan dunia digital.
Malah jasa kurir e-commerce yang diributkan. Wah, luar biasa memang negara kita ya. Waduh, saya geleng-geleng kepala. Seseorang yang telak-telak disebut di dalam dakwaan jaksa menerima jatah bagian 50% dari perlindungan judi online, ternyata malah menjadi pejabat di negara ini. Inilah bobroknya kita sebagai sebuah bangsa. Pejabat kita ternyata bagian dari pelindung judi online. Wow. Sudah capek.